Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 saham murah, dividen jumbo, fundamental bagus, profit beggar dan dapat dividen 70%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya sudah sempat buat videonya pada bulan April tahun 2021 seperti thumbnail pada tampilan berikut ini. Sekarang kita akan lihat apakah saham-saham yang dibahas di video tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian, dan kamu bisa juga belajar cara menganalisanya. Sebagai informasi, semua saham yang dibahas ternyata naik, bahkan naik hingga 130%, dan dividen yang diterima mencapai 70%. Apa saja nama sahamnya dan bagaimana cara analisanya? Supaya pemahaman kita sama, silahkan lihat dulu video berikut ini. Dan di akhir video akan ada pembahasan menarik, jadi nonton hingga selesai. Ada saham yang fundamentalnya bagus, tapi di harga terlalu mahal. Ada saham yang harganya murah, namun fundamentalnya jelek. Ada juga saham yang fundamental bagus dan murah, tapi tidak pernah bagi dividen. Nah, di video ini saya mau sharing beberapa nama saham yang mungkin masih murah dengan fundamental bagus dan cenderung membagi dividen yang lumayan. Namun seperti biasa, selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan di video ini bukanlah sebagai rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit jika membeli saham yang disebutkan, dan resiko kerugian investasi ditanggung Anda sendiri. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam list sahamnya. Saham pertama, PT Bank Mandiri atau BMRI. BMRI listing di bursa sejak tanggal 14 Juli 2003. Pemegang saham mayoritas saham ini adalah negara Indonesia sebanyak 60% dan jumlah saham beredar di masyarakat adalah 39,92%. Bagaimana dengan fundamentalnya? Sampai tahun 2020, BMRI mempunyai total aset sebanyak 1,429 triliun dengan liabilitas 1,235 triliun dan ekuitas 189 triliun. Dari total revenue sebanyak 100,21 triliun di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 17,12 triliun. Adapun growth BMRI dalam 4 tahun terakhir dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Revenue tumbuh 11,56% dari 89,83 triliun menjadi 100,21 triliun. Net income turun 17,05% dari 20,64 triliun menjadi 17,12 triliun. Aset tumbuh 27,14% dari 1,124 triliun menjadi 1,429 triliun. Liabilitas tumbuh 29,45% dari 954 triliun menjadi 1.235 triliun. Sedangkan untuk rasio keuangannya, dapat Anda lihat pada tampilan berikut ini. ROE 9,1%, gross profit margin 59,4%, net profit margin 12,6%. Nah, bagaimana dengan dividennya? Saham ini rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, BMRI membagi dividen dengan nominal per lembar Rp220, yang mana mempunyai porsi payout rasio sekitar 60%. Dengan nominal seperti itu, berarti dividen yield saham ini berada di sekitaran angka 3%. Bagaimana dengan valuasinya? Dengan menggunakan harga saham 6.300, valuasi per saham ini berada di angka 17,17 kali dengan PBV 1,55 kali. Angka yang masih cukup menarik untuk saham big caps dengan pencapaian sebagai salah satu perusahaan dengan laba terbesar di Indonesia. Saham kedua, PT Adira Dinamika Multifinance atau ADMF. ADMF listing di bursa sejak tanggal 31 Maret 2004. Pemegang saham mayoritas saham ini adalah Bank Danamon sebanyak 92,07% dan jumlah saham beredar di masyarakat adalah 7,93%. Bagaimana dengan fundamentalnya? Sampai tahun 2020, ADMF mempunyai total aset sebanyak 29,23 triliun dengan liabilitas 21,30 triliun dan ekuitas 7,92 triliun. Dari total revenue sebanyak 9,43 triliun di tahun 2020, perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 1,02 triliun. Adapun growth ADMF dalam 4 tahun terakhir dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Revenue tumbuh 3,17% dari 9,14 triliun menjadi 9,43 triliun. Net income turun 26,95 triliun dari 1,41 triliun menjadi 1,03 triliun. Aset turun 0,88% dari 29,49 triliun menjadi 29,23 triliun.
Liabilitas juga turun 10,27% dari 23,75 triliun menjadi 21,31 triliun. Sedangkan untuk rasio keuangannya dapat Anda lihat pada tampilan berikut ini. ROE 12,9%, net profit margin 11,3%. Bagaimana dengan dividennya? Saham ini rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, ADMF membagi dividen dengan nominal per lembarnya 1055 yang mana mempunyai porsi payout ratio sekitar 50%. Dengan nominal seperti itu, berarti yield dividen saham ini berada di sekitaran angka 12,7%. Bagaimana dengan valuasinya? Dengan menggunakan harga saham 8.275, valuasi per saham ini berada di angka 8,07 kali dengan PBV 1,04 kali. Angka yang masih cukup menarik untuk saham second liner yang mempunyai kinerja dan dividen yield seperti yang disebutkan tadi. Ketiga, PT Bukit Asam atau PTBA. PTBA listing di bursa sejak tanggal 23 Desember 2002. Pemegang saham mayoritas saham ini adalah Indonesia Asahan Aluminium sebanyak 65,93% dan pemegang saham lainnya 31,15%. Bagaimana dengan fundamentalnya? Sampai tahun 2020, PTBA mempunyai total aset sebanyak 24,05 triliun dengan liabilitas 7,11 triliun dan ekuitas 16,76 triliun. Dari total revenue sebanyak 17,32 triliun di tahun 2020, perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 2,38 triliun. Adapun growth PTBA dalam 4 tahun terakhir dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Revenue turun 10,99% dari 19,47 triliun menjadi 17,33 triliun. Net income turun 46,88% dari 4,48 triliun menjadi 2,38 triliun. Aset tumbuh 9,41% dari 21,99 triliun menjadi 24,06 triliun. Liabilitas juga turun 13,06% dari 8,19 triliun menjadi 7,12 triliun. Sedangkan untuk rasio keuangannya dapat Anda lihat pada tampilan berikut ini. ROE 14,2%, gross profit margin 23,4%, net profit margin 14,7%. Bagaimana dengan dividennya? Saham ini rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2021, PTBA membagi dividen dengan nominal per lembar Rp74,69. Dengan nominal seperti itu, berarti yield dividen saham ini berada di sekitaran angka 3%. Bagaimana dengan valuasinya? Dengan menggunakan harga saham 2.410, valuasi per saham ini berada di angka 11,63 kali dengan PBV 1,66 kali. Angka yang masih cukup menarik untuk saham big caps dengan fundamental yang cukup baik. Saham keempat, PT Adaro Energi atau ADRO. ADRO listing di bursa sejak tanggal 16 Juli 2008. Pemegang saham mayoritas saham ini adalah Adaro Strategis Investment sebanyak 43,91%, Garibaldi Thohir 6,18%, dan pemegang saham lainnya adalah 49,91%. Bagaimana dengan fundamentalnya? Sampai tahun 2020, ADRO mempunyai total aset sebanyak 88,72 triliun dengan liabilitas 33,78 triliun dan ekuitas 51,60 triliun. Dari total revenue sebanyak 35,24 triliun di tahun 2020, perusahaan ini mampu mencetak laba sebanyak 2,04 triliun. Adapun growth ADRO dalam 4 tahun terakhir dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Revenue turun 20,016% dari 44,14 triliun menjadi 35,24 triliun. Net income turun 68,85% dari 6,55 triliun menjadi 2,04 triliun. Aset juga turun 3,90% dari 92,32 triliun menjadi 88,72 triliun. Liabilitas juga turun 8,41% dari 36,88 triliun menjadi 33,78 triliun. Sedangkan untuk rasio keuangannya dapat Anda lihat pada tampilan berikut ini. ROE 4%, gross profit margin 18,4%, net profit margin 6,8%. Bagaimana dengan dividennya? Saham ini rutin membagi dividen setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, ADRO membagi dividen dengan nominal per lembarnya Rp109 dengan menggunakan kurs 14.000. Dengan nominal seperti itu, berarti yield dividen saham ini berada di sekitaran angka 8-9%. Bagaimana dengan valuasinya? Dengan menggunakan harga saham 1.185,
Valuasi per saham ini berada di angka 18,30 kali dengan PBV 0,72 kali. Angka yang masih cukup menarik untuk saham seperti ADRO. Saham kelima, PT Bank CIMB Niaga atau BNGA. BNGA listing di bursa sejak tanggal 29 November 1989. Pemegang saham mayoritas saham ini adalah CIMB Group sebesar 91,48% dan pemegang saham lainnya adalah 7,73%. Bagaimana dengan fundamentalnya? Sampai tahun 2020, BNGA mempunyai total aset sebanyak 280 triliun dengan liabilitas 239 triliun dan ekuitas 41 triliun. Dari total revenue sebanyak 20,70 triliun di tahun 2020, perusahaan mampu mencetak laba sebanyak 2,01 triliun. Adapun growth BNGA dalam 4 tahun terakhir dari berbagai aspek adalah sebagai berikut. Revenue naik 1,47% dari 20,4 triliun menjadi 20,7 triliun. Net income turun 32,55% dari 2,98 triliun menjadi 2,01 triliun. Aset naik 5,26% dari 266 triliun menjadi 280 triliun. Sedangkan untuk rasio keuangannya, dapat Anda lihat pada tampilan berikut ini. ROE 4,9%, gross profit margin 62,8%, net profit margin 2,9%. Bagaimana dengan dividennya? Di tahun 2020, BNGA membagi dividen dengan nominal per lembar Rp55. Dengan nominal seperti itu, berarti yield dividen saham ini berada di sekitar angka 5%. Bagaimana dengan valuasinya? Dengan menggunakan harga saham 1055, valuasi per saham ini berada di angka 13,18 kali dengan PBV 0,65 kali. Angka yang masih cukup menarik untuk saham dengan kualitas kinerja seperti BNGA. Demikian beberapa pandangan saya tentang 5 saham yang cukup menarik. Oke, setelah kamu nonton video tadi, sekarang mari kita bahas kondisi terkini di tahun 2024 dan ternyata memberikan hasil yang luar biasa. 5 saham ini memberikan capital gain yang luar biasa, di mana kenaikannya mencapai 23 hingga 130% hanya dalam beberapa tahun saja, di mana saham BMRI naik 130%, ADMF naik 62%, PTBA naik 23%, ADRO naik 129%, dan BNGA naik 107%. Artinya dari 5 saham yang dibahas pada video tadi, semuanya mengalami kenaikan harga saham dan berpotensi memberikan capital gain dengan angka 23 hingga 130%. Selain itu, ada keterkaitan ternyata yang cukup signifikan antara kenaikan laba dan kenaikan harga saham dalam beberapa tahun terakhir. Kamu bisa lihat, tentang harga saham BNGA yang naik 130%, ternyata labanya naik 97%. ADMF yang labanya naik 60%, harga sahamnya naik 62%. Nah, anomali terjadi di saham PTBA. Meskipun labanya turun 23%, harga sahamnya masih naik 23%. ADRO dengan kenaikan laba 90%, harga sahamnya masih naik 129%. Dan BNGA dengan kenaikan laba 58%, harga sahamnya sudah naik 107%. Ini merupakan salah satu bukti bahwa ada keterkaitan yang signifikan antara kenaikan laba dan kenaikan harga saham. Mungkin memang tidak bisa diterapkan kepada semua saham, tapi apabila kamu melihat saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, tentu saja kedua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Meskipun begitu, kamu bisa lihat terjadi anomali pada saham PTBA. Aspek dividennya juga luar biasa. Mereka konsisten bagi dividen dalam beberapa tahun dan memberikan imbal hasil dividen di atas 10%. Bahkan saham PTBA dan ADRO sudah memberikan balik modal hingga 70% dari dividen yang diterima 2 tahun terakhir. Belum termasuk dividen di tahun 2024 karena belum ada informasinya. Kita lihat sekilas. BMRI dengan harga saham 3.150 sesudah stock split memberikan total balik modal dividen sebanyak 25%. ADMF dengan harga beli 8.300, balik modal dari dividen sudah 17%. PTBA dengan harga saham 2.410, balik modal dari dividen sudah 74%. ADRO dengan harga saham 1.180, balik modal dari dividen sudah 70%. Dan BNGA dengan harga 1.055, balik modal dari dividen sudah 19%. Ini belum tentu kita bisa lihat untuk saham-saham lainnya, karena setiap saham punya kondisi yang berbeda-beda.
Tapi apabila kamu fokus saja kepada saham-saham blue chip, saham-saham yang punya fundamental baik, produknya dikenal, banyak digemari oleh masyarakat, dan memiliki manajemen yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik, tentu saja kamu bisa mengharapkan terjadi kenaikan harga saham dan pengembalian dalam bentuk dividen di masa mendatang. Tapi ingat, pertimbangkan juga aspek resikonya. Sebagai informasi lagi, kamu bisa lihat bahwa angka yang saya gunakan masih berasal dari dividen yang diterima dalam waktu 2 tahun. Tentu saja selain BMRI yang sudah menerima dividen selama 3 tahun. Hal itu berarti untuk saham ADMF, PTBA, ADRO, dan BNG sebenarnya potensi balik modal dari dividen lebih besar dibandingkan harga ataupun angka yang saya tampilkan pada video kali ini. Dan apabila kamu membagi dividen yield di tahun 2024 terhadap harga beli di tahun 2021, rasanya dividen yield yang kamu peroleh akan jauh lebih tinggi. Dari video ini kamu bisa belajar bahwa profit beggar juga bisa diperoleh dari saham besar bahkan blue chip. Selain itu, saham-saham besar yang rutin bagi dividen ternyata menawarkan imbal hasil yang memuaskan dalam jangka panjang. Video ini saya bagikan secara gratis di tahun 2021, dan bagi mereka yang melihat dan coba menganalisanya secara mandiri, mungkin memperoleh keuntungan yang cukup memuaskan. Tapi kembali lagi, keuntungan di masa lalu tidak menjamin pasti berulang di masa depan. Kamu bisa menggunakan video ini sebagai referensi untuk melakukan analisa di masa depan, tapi jangan dijadikan patokan karena bisa saja mengalami kerugian. Bisa saja di masa depan kamu tetap profit, tapi bisa juga malah menjadi rugi. Kamu harus ingat bahwa di saham tidak hanya profit terus, tapi terkadang rugi juga. Yang pasti, selalu berusaha meminimalisir risiko dengan melakukan analisa yang sesuai dengan karakter kamu dan manfaatkanlah dividen sebagai uang tunggu dan uang balik modal setiap tahun yang kamu terima. Sebagai informasi, saham BMRI dan ADRO merupakan dua saham yang sudah saya pernah bahas di e-book Strategi Nabung Saham untuk saham BMRI yang waktu itu di harga 3 ribuan sesudah stock split, dan e-book The Stock Market untuk saham ADRO di harga 1.200-an. Apabila kamu ingin mengetahui cara analisa yang lebih jauh lagi, silahkan baca dua e-book itu. Untuk informasi pemesanan ada di akhir video. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.